Tes, cek. Ada suaranya ya? Nah, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Akbar dan saya dengan NIM 2505010009. Nah, jadi di sini aku bakalan menjelasin mengenai if else, oke? Tapi sebelum aku menjelasin tentang mengenai if else itu, jadi aku mau ngejelasin mengenai scanner atau inputs. Nah, sebelumnya kan kita mendeklarasikan habis itu memasukkan nilai secara langsung. Nah, aku mau di sini ya ibarat kayak tinggal kita ketik aja gitu dari terminal. Jadi nggak usah harus diubah-ubah jadi codingan gitu. Ya kan? Kalau kita mikir kan kayak masa sih nanti orang yang make aplikasi kita itu harus ubah codingan lagi, ubah datanya dari situ segala macam, kan nggak mustahil gitu. Nah, kira-kira gitulah analogi ya, kayak kita misalnya masukin sebuah form login gitu atau mau login ke suatu medsos gitu. Nah, kamera gerak kan? Oh, gerak kok. Nah, kita buka dulu ya. Pengembangan dasar. Oh, folder belum ada, kita bikinnya baru. Nanti kita bikin baru. Misalnya if else. Oke. Nah, misalnya inputs Java public kelas inputs public static. Oke, mantap, cakep ya. Import Java scanner. Nah, oke, aku bakal menjelaskan dulu ya. Nah, sebenarnya nggak harus scanner sih. Maaf, salah, aku mau inputs pakai S-nya 3. Inputs S-nya 3 ini juga input S-nya 3. Nah, aku jelasin dulu dari atas terus ke sini terus ke sini. Oke. Import import Java util scanner. Apa ini? Nah, ini sebenarnya itu kita menggunakan file ataupun codingan yang udah tersedia. Ibaratnya tuh kayak semacam library ya. Library itu kan kayak perpustakaan yang udah lengkap gitu, coding-codingan yang pas segala macam. Jadi tinggal kita panggil aja, kita ambil. Aku mau pakai kau nih, tuh. Udah, jadi nggak usah buat manual lagi tuh, udah disediain sama pembuat bahasa pemrogramannya, atau nanti adalah pengembangnya gitu kan, ada kontributornya gitu. Nah, kemudian sebelum kita gunakan biasanya itu ibarat namanya mendeklarasiin objeknya gitu. Nah, ini scanner kita apa, nah variabelnya namanya apa misalnya gitu kan. Nah, ini bebas namanya, yang penting nanti bisa kita pakai sini. Mau aku bikin kayak apa ya, Uma ke atau anime ke, misalnya mousepad ke, RTX atau apa ya, asalkan bisa kebaca sama kita lah gitu inputs. Tapi harus beda dengan ini ya kelasnya ya, nanti apa ya, harus beda, misalnya my input, sorry, my inputs. Nah, ini yang terpenting, ini buat inputnya. Nah, di sini kita nggak lagi masukin string, misalnya full name apa, misalnya namaku Yansyah. Nah, misalnya ini kita nggak lagi nih masukin langsung ke codingan, tapi nanti kita masuk ke terminal gitu. Nah, oke, ini kita coba tes ya.
Aku pakai terminal aja ya, lebih enak ya, lebih besar apanya soalnya. Oke, kayak gini kan enak kan baca kan. Oke, Java sih inputs.java. Aduh, typo lagi. Java. Oke, tutup Java sih, tutup Java aja. Nah, dan nama aku ya inilah Lele Bakar. Halo Lele Bakar. Nah, jadi kita langsung masukin nilainya ke ini, ke terminal ataupun ke inputan ataupun lainnya. Ini bakal berguna juga untuk nantinya. Nah, inilah dia. Jadi kita nggak perlu lagi ubah-ubah di codingan. Oke, untuk input sejauh ini segitu guys. Kita bakalan masuk ke if aja lah dulu ya. If pakai s, if Java. Karena nama kelasnya tuh nggak boleh harus ada yang berbau bahasa pemrograman. Public static, public class, puts boom. Oke. Nah, jadi if itu ini sintaks dasarnya kondisi. Nah, ini ya. If itu apa bahasa Indonesianya? Jika kondisi apa kondisinya. Nah, kalau kondisinya itu bernilai benar atau true ataupun satu, itu dia bakal menjalankan ini. Ini itu namanya block of code atau ruang lingkup codingannya gitu. Jadi kalau misalnya ada codingan di dalamnya ya itu yang jalan, nggak punya orang gitu kan. Oh, misalnya ifs gitu. Oke, contoh nih. Oh, yang gampang ya. Yang gampang. Oh, if tapi kita deklarasiin dulu lah ya. Misalnya if string nama sama dengan Rian misalnya. Nama sama dengan 2 kali Rian. Halo Rian. Salah, siapa kamu? Nah, selain itu siapa kamu? Ya, coba kita jalanin ya. Mana yang terminalku? Astaga, aku tutup tadi ya. Cukup ya. Mending kelihatan aja. Of Java. Hapus. Nah, halo Rian, karena namanya Rian. Coba aku bikin namanya Joko. Apa hasilnya? Siapa kamu? Nah, jadi kalau misalnya kondisi terpenuhi, dia akan jalan. Nah, kalau misalnya selain itu, else itu kan selain itu kan, misalnya nggak terpenuhi kondisinya itu, apa yang jalan? Nah, misalnya nih aku nggak mau pakai else, dah, yaudah if aja gitu, bisa. Yaudah, misalnya system out, nggak usah nama deh, aku maunya kayak gini, akhir program. Nah, ini udah tahu kan. Tuh, akhir programnya udah, dia nggak masuk ke sini karena dia bernilai salah, kecuali kita masukin bernilai benar yang kita kondisi benar. Halo Rian, ya udah akhir programnya apa. Nah, kita pakai if doang bisa. Nah, itulah kurang lebih ya guys. Ini untuk if. Itu if dan else. Ini if, habis itu kawannya else atau selain itu, ataupun kondisi misalnya nggak benar apa yang ditampilin gitu kan. Nah, ada satu lagi yang namanya itu else if Java. Bisa nggak gitu ya? Public class else if. Oh, nggak bisa ya? Else if pakai s, else if. Nah,
tulis tadi ini. Nah, jika namanya itu Rian, maka jika namanya itu Rian, dia bakal menjalankan halo Rian. Nah, else if ini tuh ibarat kayak kita tuh punya kondisi tambahan lagi. Nah, misalnya kan tadi kan saya cuma punya if aja, satu aja kondisinya kan. Nah, aku mau kondisinya 2. Ya udah nih. Jika namanya itu Rian, kayak nampel Rian. Kalau enggak misalnya namanya Budi. Oh, namanya Budi, yang nampel halo Budi. Nah, ingat bahwasanya bahasa pemrograman itu cara bacanya dari atas ke bawah. Jadi dia bakal ngecek satu-satu gitu. Nah, if ini ada if ini. Apa tuh? Kondisinya gimana? Nah, nama sama dengan Rian. Nah, ini kan salah nih. Harusnya Budi kan. Nah, ini kan namanya Budi. Budi sama dengan Rian. Oh, salah. Cabut. Oke. Jadi ini block of code-nya nggak bakalan jalan ya karena dia kondisinya udah salah. Terus else if. Nah, else if ini. Nah, dicek nih kondisinya. Nama sama dengan Budi. Oke, nama kita tadi apa Budi? Oh, ternyata bener nih. Nah, dijalanin lah block of code-nya yang ini. Dan sisanya tuh ya udah diabaikan. Nah, oke, kita jalanin ya. Else if pakai S. Oke, coba. Boom. Halo Budi. Nah, dia langsung ke Budi kan. Nah, jadi udah selesai ngecek ini ternyata salah, dia lari ke Budi, udah selesai. Akhir program. Nah, gitu deh. Oke, misalnya caseku ya. Oke, aku punya case ini, sebuah case. Misalnya namanya my case Java. Public class my case. Public static void main. Apa ya? Harusnya kosongnya apa? Person main tuh. Nah, soalnya ini tuh beasiswa. Nah, dimana kalau misalnya kalau IPK-nya itu 3,5, dia dapat full. Tapi aku nggak mau gitu doang. Nah, aku nggak mau gitu doang. Dan gaji orang tuanya itu 8 ke bawah. Oke, ke bawah. Dan dia nggak punya, dan yang terakhir, dan gak punya masalah akademik. Mau tuh masalah apa, kayak pernah DO ataupun segala macam, itu kurang lebih gitu. Oke, itu full beasiswanya. Beasiswa full. Nah, terus kalau misalnya nih IPK-nya itu di atas ya, pastinya di atas ya. Di atas 3.1 misalnya, gaji orang tuanya ya di bawah 8 dan gak punya masalah, itu dapat setengah karena dia pacuan ini IPK-nya. Nah, kalau dia misalnya nih udahlah IPK-nya di bawah 3.1, terus gaji orang tuanya di atas 8 misalnya, dan punya masalah, udah ada apa. Tapi di sini kita pakai logika. Oke, sebelum kita masuk ya, kita bahas dulu logika nih. Logika. Nah, jadi logika itu ada yang namanya tuh and, or, atau not. Nah, and itu gimana? And itu ya begini. Kalau misalnya variabel satunya itu benar dan satu variabel kedua benar, maka dia benar. Kalau misalnya dia satu benar, satu salah, dia salah.
satu salah, dua benar, tetap salah. Salah satu, salah dua, itu dia tetap salah. Or, kalau or, dia itu ya udah satu benar, satu benar, satu benar lagi itu satu. Kalau misalnya dia itu satu benar, satu salah, itu tetap satu. Dan satu benar, satu salah, tetap benar. Tapi kalau salah dua-duanya, tetap salah. Nah, kalau dia not atau kebalikan atau negasi ya, negasi atau kebalikan, udah misalnya awalnya itu satu tidak sama dengan nol. Nah, dia simbolnya itu yang ini, tanda seru. Kalau or, dia simbolnya yang lurus begini. Kalau n, dia simbolnya yang begini. Tuh, oke. Nah, karena tadi logikanya itu begitu, nah berarti kita aku mau kita deklarasiin dulu lah ya. Kita import terus java.util.scanner. Oke, kita jelasin. Scanner inputs sama dengan new scanner system.in. Oke. Nah, terus sebelum itu aku bakalan masukin namanya dulu ya. System.out.print siapa namanya? Nama kamu, namanya siapa? Terus sorry, ini petik apanya nggak ada. Petik gua. Oke. Nah, string nama sama dengan karena di sini kita input dari terminal, dia udah input titik apa tadi? Next line. Tuh. Nah, begitu juga nanti. Misalnya IPK-nya sistem out.print. Astaga, sabar. Bawahnya apa? Print. Oke, IPK kamu. IPK kamu. Misalnya dalam format gini ya. Tuh, misalnya. Oke. Double IPK sama dengan inputs.next double. Begitu juga di masalah gaji orang tua. Sistem out print gaji orang tua kamu. Gaji orang tua misalnya berapa? Misalnya 3 juta. Nah, gitulah kira-kira ya. Oke, koma double lah, karena kan takutnya ada yang bikin apa? Double gaji sama dengan inputs.next double. Nah, satu lagi sistem clean line apa misalnya? Ya, clean misalnya. Oke, masalah akademik ya. Itu kita boolean apa ya? Is masalah gitulah ya, sama dengan inputs.next boolean. Tuh. Dah.
Nah kita bikinlah jika IPK-nya lebih dari sama dengan, dan termasuk itu ya 3,5 ya, kalau sama dengan ini 3,5-nya ngikut, sama dengan 3,5. Nah dan gaji orang tuanya itu n gini nggak bisa. Gaji lebih kecil sama dengan 8 juta. Dapat tuh lebih satu ya. Dan tidak masalah. Ini kebalikannya ya, ingat kebalikan yang sama dengan. Nah, sistem apa? Selamat tambah nama, kamu mendapatkan beasiswa full. Nah, bisa kita bikin kondisi keduanya. IPK-nya itu lebih besar sama dengan 3,1 dan gaji orang tuanya lebih kecil sama dengan 8 juta dan dia tidak bermasalah masalah, maka yang tampil adalah ini. Oh ini salah. Oke. Nah itu kan. Lagi-lagi nih, ya udah ini aja cukup, kita bikin else, maaf kamu tidak mendapatkan beasiswa kalau dia gini. Dia udah rendah IPK-nya, terus gaji orang tuanya tinggi pula, terus dia punya masalah. Nah, tapi aku di sini aku mau pengen dia pakai kondisi, jadi nggak usah pakai else. Itu keringanan. If IPK-nya itu kecil dari 3,1 ataupun gaji orang tuanya gaji lebih besar dari 8 juta. 8 juta kan ya, atau dia tuh punya masalah. Nah, oke, buat nandainnya kita tambahin ya, sistem output line ini akhir program. Java sih my case.java. Boom, selesai compile tuh. Salah nama kamu, aku mau namanya chicken. IPK misalnya, oh IPK kok segini ya. Nah, oh gaji orang tua aku salah rendah 4 juta nih. Aku nggak punya masalah, false. Tuh, kenapa nih? Maaf chicken, kamu tidak mendapatkan beasiswa. Dia malah ke sini. Kenapa? Ingat, or itu cukup satu yang benar itu udah jalannya. Sini kita pakai or, di sini juga or. Nah, IPK-nya itu lebih kecil. Ini kan tadi kan IPK-nya kecil kan. Nah, berarti dia ini aja yang benar. Gajinya itu juga tadi rendah kan, habis itu dia nggak punya masalah ya. Inilah yang jalan nih, inilah yang jalan. Tuh. Oke, kita coba case lain. Emang kamu misalnya lupa. IPK-nya tinggi nih, si Popol pintar nih, kamlut. Dah, gaji orang tuanya itu standar ya 3,5 misalnya. Oke. Oh enggak punya masalah, false. Oke. Kamu dapatkan beasiswa full. Oke. Misalnya nih, kita bikin lagi nih si lupa. Nah, dengan IP tadi yang tinggi kan 3,5, tapi dia punya masalah. Tuh, maaf lupa kamu tidak mendapatkan beasiswa karena dia bermasalah, dan yang ini salah tadi kan. Tuh,
statement pertama atau apa ya, statement pertama terus or, statement kedua itu salah, tapi yang terakhirnya itu dia bermasalah, masalahnya ini on atau bolehnya ini true. Nah, itu tadi true. Nah, dia bermasalah maka dia tidak mendapatkan beasiswa. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin kurasa kalian juga udah paham. Maaf apabila mungkin penjelasanku terlalu cepat. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. See ya guys.